Kembali bersama kami masih membahas mengenai pertarungan parpol merebut kursi gubernur. Silakan mungkin Jawa Tengah ini tadi. Jawa Tengah tadi Mas. Jawa Tengah menarik ya. Jadi artinya kami terus terang memang sudah ada beberapa yang mau, tapi karena itu keputusan itu selalu ada di sidang Majelis Tinggi Partai dan meskipun itu sudah dibicarakan, tapi lebih baik karena masih ada sebenarnya jalur melengkung lah. Gitu. Walaupun cuma TikTok nih sebenarnya nih. Iya, kan, iya. Sudah melengkung aja masih bisa berubah. Masih bisa berubah kan gitu. Tapi memang menarik karena sempat ada nama yang tadi sebenarnya saya sebut juga ya, saya singgung juga mantan Panglima TNI. Ya, sudah akan ada akar rumput yang meminta, sebenarnya asalnya bukan dari DPP. Karena memang pemilihan kepala daerah itu kita kalau dari Demokrat itu menyerahkan sepenuhnya kepada bagaimana suara arus bawah. Ya, ada usulan-usulan untuk membuat beliau itu dimajukan. Tapi kan beliau sendiri kita sudah dengar statementnya mirip-mirip dengan Mbak Yeni Wahid tadi. Kalau Mbak Yeni Wahid tidak ingin membuat perpecahan, kalau beliau kan memiliki cita-cita yang bukan ini. Ya. Cita-citanya apa kita nggak tahu ya gitu. Dan ingin menikmati masa pensiunnya. Ya nggak apa-apa ya. Tapi Demokrat memang belum sampai dengan saat ini menentukan pilihannya. Terima kasih Gerindra sudah juga mencoba menawarkan ya. Sama kami juga dengan Gerindra banyak berkoalisi karena dari 171 pilkada itu kan banyak sekali yang bisa berpasangan. Ada juga yang berpasangannya dari awal kita sudah bergandeng, ada juga yang di last minute bergandeng. Itu sah-sah saja menarik. Tapi betul Jawa Tengah memang jangan terpukau juga atau jangan terbuai dengan penampilan. Ya, karena saya kebetulan memang hidup juga meskipun tidak di Jawa Tengah, tapi saya hidup di Yogyakarta. Melihat Jawa Tengah ini memang juga kemajuannya otomatis kalau kita lihat dengan daerah lain cukup lambat. Ya gitu. Jadi boleh dikatakan apa yang nampak di permukaan itu hampir seperti gunung es gitu ya. Jadi yang nampak tuh kecil banget gitu ya. Padahal sebenarnya masalahnya sangat besar di Jawa Tengah. Banyak daerah-daerah kalau kita lihat dari data statistik di Jawa Tengah itu masih masuk daerah-daerah yang miskin. Ya gitu. Dan pertumbuhannya juga relatif rendah. Tidak progresif seperti misalnya di daerah-daerah lain. Padahal itu sama-sama Jawa loh ya. Gitu. Jadi artinya membutuhkan memang pemimpin yang sosok yang kuat, sosok yang bagus, dan saya mencoba mengapresiasi Pak Sudirman Said selaku ketua timnya Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta waktu itu kan tim sinkronisasi. Saya kira pilihan yang bagus, pilihan yang menarik untuk masyarakat Jawa Tengah. Meskipun nanti insya Allah kalau Demokrat punya sosok lain, ya itu juga bagus juga. Sekali lagi biar masyarakat Jawa Tengah yang milih bukan itu aja. Ibaratnya kalau anak-anak milenial sekarang bukan L4 lagi. Itu loh Pak Indias Bagan. L4 lu lagi gitu. Itu yang muncul gitu. Jadi Jawa Tengah khusus memang sebaiknya sih harapan kita gitu. Itu bisa head to head lah gitu. Nah, kalau nanti memang berterima kasih sekali dengan Golkar, Demokrat, mungkin PKB dan yang lain-lainnya bisa gabung dengan kita semua. Sebetulnya kalau Demokrat mau itu Agus maju bagus. Janganlah. Untuk Jawa Tengah. Itu Agus masih kita simpen sebagai munaslup. Ada cita-cita lain. Nah, kalau yang istilahnya Pak mantan Panglima TNI itu. Enggak lah, Pak Mas Agus sekarang menjadi ketua tim pemenangan untuk pemilu 2019 ya bagi Partai Demokrat. Jadi kami berkonsentrasi ke sana. Enggak, artinya ini persoalan jangka panjangnya. Kan? Bahwa ini stepping stone menuju ke sana gitu kan. Jangan Pak Enjan, nanti ada yang dikatakan janjinya 5 tahun kok tiba-tiba loncat. Ya 5 tahun, enggak, 10 tahun yang akan datang dia masih muda loh. Kalau 5 tahun yang akan datang masih sangat muda. 10 tahun yang akan datang masih muda. Jadi menurut saya waktu saya buka aja, bapaknya saya tanya, nah, kira-kira suasana kebatinannya gimana kok Agus minggir dari mayor? Gitu kan. Bukan saya yang nyuruh. Iya memang dia sendiri dari Canberra mas katanya. Oke, saya bilang ya sudahlah. Jadi artinya sekarang dia nggak pengen. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak India itu betul. Anything can possible dalam politik itu, apapun bisa terjadi. Siapa yang menduga juga waktu itu Pak Mayor Agus menyatakan bersedia untuk maju ya ketika sudah ada pilihan, dan itu pun juga itu pilihan pribadi yang bersangkutan. Saya berada di tempat itu ya ketika memutuskan 3 hari 3 malam kita memutuskan, dan itu juga sangat-sangat sekali waktunya sangat-sangat mepet. Waktu itu kita juga melihat bagaimana pasangan dari Pak Sandiaga Uno sebelum akhirnya ketemu dengan namanya Pak Anies Baswedan itu kan juga muternya luar biasa, dan ya memang itulah terjadi. Jadi toh masyarakat Jakarta sekarang juga yang menikmati
Jadi dan masyarakat Indonesia juga menikmati. Jadi kita berikan apresiasi. Tapi yang menarik juga kalau ada hubungan dengan Mas Agus, kalau boleh saya berkomentar, ya Mas Agus itu contoh ya. Begitu sudah menyatakan, ya dia mundur, nggak seperti sekarang, gitu loh. Masih pakai pangkat-pangkat di mana-mana sudah kampanye gitu loh, perwira aktif baik TNI maupun Polri. Ya, itu yang Purworejo soalnya. Pusere Jawa Tengah. Jadi sayang, maju. Semua ada kemungkinan, semua bisa terjadi. Dalam politik itu kemungkinan. Ya, tapi biarkan ini yang terjadi dan memang tadi kita bicara Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, ya ini memang pilihan-pilihannya memang sangat menarik karena bagaimanapun juga lebih dari 60% suara nanti itu ada di Jawa. Jadi memegang Jawa ini penting sekali nih untuk 2019. Iya, betul. Jadi saya kira kembali lagi pada proses learning by doing itu, bahwa memang demokrasi itu indah, tetapi harus dipraktekkan. Dan dalam praktek bisa selalu ada menang kalah. Nah, kalau orang malu kalah, loser, being loser itu sesuatu yang memalukan, maka tentu saja pilihannya mau ikut main atau tidak sama sekali gitu kan. Nah sekarang kita sudah putuskan, mencari orang yang memiliki kapasitas untuk bersaing itu memang tidak mudah, sudah terbukti ini, ya, terutama 3 provinsi ini. Saya sudah katakan juga bahwa pertama idealnya itu partai sendiri. Kader partai yang maju situ idealnya, karena dia akan merepresentasikan dalam visi misinya itu sesuai dengan kepentingan partai. Yang kedua, kalau tidak orang sendiri, cari orang lain yang terbaik, dan ini tidak mudah. Nah, memang buktinya itu banyak orang, tetapi ternyata gonta-ganti ya. Saya bilang ini last minute, hitungannya bisa bukan jam lagi, tapi menit juga. Minute to minute ya. Dan misalnya nambahin juga ya, tahun 2018 ini tahun politik. Kita sibuk semuanya gini, tapi saya juga mau mengingatkan tahun 2018 bisa jadi tahun krisis ekonomi. Karena pada saat yang sama di sisi masyarakat, sekarang mereka kan mengalami tekanan hidup yang berat. Nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, upah juga nggak naik, kemudian angka pertumbuhan ekonomi juga relatif nggak beranjak naik, kemudian pajak juga sangat memberatkan, listrik naik, kemudian gas segala macam juga naik. Nah itu juga beririsan dengan tadi level demokrasi pemilih yang sekarang sudah mulai berorientasi kepada nilai, dan itu akan punya efek terhadap efek elektoral yang bisa jadi kemudian memenangkan siapa mungkin itu seperti itu. Nah, kebetulan kalau partai-partai yang di luar pemerintahan sih sebenarnya diuntungkan gitu. Jadi dengan situasi seperti ini, mudah-mudahan dengan sikap konsistensi kita itu akan bisa memberi efek elektoral ini. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian kita sibuk dengan pilkada ini, saya kemudian melupakan soal-soal yang sebenarnya sekarang sedang dihadapi. Esensial juga, penting karena juga. Kacau kalau kemudian kita terlalu kembali ya sebagai elit itu sebagai partai, kemudian lupa lagi fokusnya pada kekuasaan saja gitu kan. Berat nih, angka defisit anggaran kita kan juga berat. Dengan tambahan utang baru ini sebenarnya nggak tahu teman-teman di DPR ini. Saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Ferry ini. Jadi pencapaian kinerja pemerintah itu kalau dibandingkan dengan cita-cita atau dengan janji-janjinya itu sebenarnya jauh sekali. Ya gitu. Jadi banyak diskusi yang mengatakan kita itu meroket atau menghujam sebenarnya. Itu ya tambah memang yang kita bicarakan hari ini politik. Jadi bagaimanapun juga tadinya misalnya rumah tangga yang punya alokasi untuk ekonomi sekian, kalau bukan di tahun politik mungkin alokasinya bisa prioritaskan semuanya untuk ekonomi. Tapi ketika ada politik, misalnya ada keterkaitan antara keluarga itu, misalnya dengan bakal calonnya, itu kan mau nggak mau dia juga akan tergerus juga ke sana. Gitu. Belum nanti hubungan dalam keluarga itu kalau terjadi keterbelahan. Ya, jadi memang ini sebenarnya pemerintah harus aware ya gitu. Negara tidak boleh absen. Artinya negara harus hadir. Ya jangan juga malah membiarkan keterbelahan atau membiarkan suasana itu kemudian menjadi menjadi tidak kondusif. Yang kacau malah ini Mas Roy. Dalam situasi kesulitan ekonomi, ada sebagian pendapat justru di kalangan pemerintah menganggap bahwa
tahun politik ini akan bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Itu agak gila menurut saya, karena sebenarnya itu mungkin hoax yang membangun. Iya, itu kacau itu, bahwa itu akan memutar roda perekonomian di bawah. Itu menurut saya salah. Jangan sampai kemudian aktivitas kita di tahun politik ini itu dianggap beda banget. Masalah yang dialami masyarakat ini sekarang dari sisi ekonomi. Iya, sebenarnya justru kalau kita bisa, sebenarnya ini jadi tugas bersama kita. Di daerah masing-masing seberapa jauh tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan masyarakat, nilai tukar, itu menjadi pemikiran tahun politik. Kalau membangkitkan itu sama saja dengan pemikiran begitu ada bencana di Bali, itu bisa menjadi meningkatkan pariwisata. Makanya itu kesalahan ada logikanya seperti itu gitu loh. Baik, kita tahan dulu. Kita akan kembali usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Saling Silang.